Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kavita Roma Elfaza, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Psikologi Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metodologi penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena yang melibatkan diskusi mendalam dan analisis naratif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan secara terperinci yang diperoleh dari sumber informasi serta dilakukan dalam latar dan setting alamnya. Oke, selanjutnya membedakan apa sih bedanya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara pendekatannya, kalau penelitian kualitatif ini memperoleh data secara kualitatif melalui observasi, wawancara, dan analisis teks. Sementara kalau penelitian kuantitatif ini mengumpulkan data secara kuantitatif melalui survei dan eksperimen seperti penyebaran angket dan kuesioner. Dan dari tujuannya, penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami nuansa, makna, dan perspektif dalam konteks yang kompleks. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif bertujuan untuk menggeneralisasi dan menguji hipotesis dan populasi yang lebih besar. Jadi jumlah sampelnya pun lebih besar kalau penelitian kuantitatif. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ini bisa dengan jumlah sampel yang kecil, seperti misalnya hanya 1 atau 2 orang saja dan beberapa informan. Pengolahan datanya, kalau penelitian kualitatif ini menganalisis data secara interpretatif dan holistik, sedangkan kalau penelitian kuantitatif menganalisis data secara statistik dan matematis. Nah, ini dia teman-teman contoh dari jurnal yang menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Kita lihat dari bagian hasilnya, hasil analisis data. Di sini berupa penyajiannya adalah numerik yang menggunakan aplikasi SPSS. Hasil datanya pun berupa angka. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, ini contohnya. Dalam jurnal ini, metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang didapatkan melalui sumber primer dan sekunder, yaitu dengan media massa ataupun wawancara terhadap informan. Dan penyajian datanya, kesimpulannya melalui tahap reduksi data. Seperti ini contoh hasil penyajian datanya berupa hasil deskriptif dan paragraf. Oke, next. Tujuan dari penelitian kualitatif ini sendiri, yang pertama adalah untuk mendapatkan wawasan secara mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui asumsi dan konsep yang sudah ada. Yang kedua, memahami perspektif dan konteks. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami perspektif dan konteks individu atau kelompok yang terlibat, termasuk latar belakang budaya, sosial, dan historisnya. Yang ketiga, menyumbang pengetahuan baru. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyumbang pengetahuan baru yang mungkin tidak terlihat atau terukur dalam penelitian kuantitatif. Jadi, kalau penelitian kualitatif ini bisa melahirkan teori baru, berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana kalau penelitian kuantitatif ini
ada hipotesisnya, kita menguji kebenaran dari hipotesis tersebut dan teori yang sudah ada. Sedangkan kalau kualitatif ini kita menggali informasi yang mendalam dari subjek sampai menghasilkan informasi yang mempunyai nilai konsistensi atau makna jenuh. Lanjut. Metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama ada wawancara. Interview mendalam digunakan untuk memperoleh perspektif individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Yang kedua, observasi. Observasi langsung di tempat penelitian membantu dalam memahami konteks dan perilaku yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Dan yang terakhir ada analisis dokumen. Menganalisis dokumen seperti dari tulisan, catatan, atau arsip, bahkan record yang membantu dalam memahami konteks dan narasi yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, konsep pemilihan sampel kualitatif. Yang pertama ada sampel representatif, di mana pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada konteks dan tujuan penelitian, bukan pada generalisasi statistik. Yang kedua ada pemilihan purposif, dilakukan secara sengaja untuk memperoleh perspektif yang relevan dan penting dalam penelitian. Dan yang terakhir pemilihan snowball. Pemilihan sampel dimulai dengan beberapa responden yang relevan, kemudian merekomendasikan partisipan lain yang sesuai. Jadi, dalam teknik snowball ini, kita dapat mencari informan untuk mendapatkan data lebih lanjut dari apa yang sedang diteliti. Prinsip-prinsip dasar analisis data kualitatif. Yang pertama ada transkripsi dan coding. Data diubah menjadi naskah tertulis dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema dan pola. Yang kedua, ada analisis tematik. Temuan kualitatif dikategorikan ke dalam tema yang signifikan dan saling terkait. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Temuan tematik dikaitkan dengan pertanyaan penelitian dan diinterpretasikan secara mendalam untuk menarik kesimpulan. Prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif. Yang pertama, kerahasiaan dan privasi. Kerahasiaan dan privasi dari subjek atau partisipan harus dijaga oleh tim peneliti dan dihormati selama proses penelitian dan publikasi. Yang kedua, konsentu partisipan. Partisipan harus memberikan persetujuan atas partisipasi mereka dalam penelitian dan memahami tujuan dan resiko yang terkait. Jadi, partisipan kita beritahu terlebih dahulu bahwa informasi yang sedang kita gali dari mereka adalah untuk sebuah penelitian. Mereka harus tahu dan menyetujui terhadap apa yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, keterlibatan partisipasi. Melibatkan partisipan secara aktif dalam proses penelitian dan memberi mereka kesempatan untuk memberikan masukan. Oke, sekian penyampaian materi saya tentang metodologi penelitian